وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimina. Qala al-muallif wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Hadha min tatimmatil qismil salis wa taqdirul kalam wal ma'u al mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirati tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir kal ma'il musta'mal wa dhabituhu anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'i al-itlaqa yaslubu at-tahuriyah wa illa falau taghayyara taghyiran yasiran fal asahhu annahu tahurun li baqa'il ism. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tuntas air musta'mal dalam mazhab Syafi'i dan juga air musta'mal dalam mazhab Hanbali juga seperti itu juga. Apa yang ada di mazhab Syafi'i adalah apa yang juga ada di dalam mazhab Hanbali, yaitu mazhab resminya. Adapun para ulamanya sebagian tidak mengikuti pendapat atau pandangan mazhab resmi. Itu yang Hanbali ya. Kalau mazhab Syafi'i semuanya memang mayoritas dari ulama Syafi'iyah tidak ada yang tidak mengikuti yang teori air musta'mal ini. Kalau misalnya antum perhatikan ulama-ulama Hanabilah pada sekarang kontemporer ini, itu mereka tidak rata-rata tidak menganggap air musta'mal sebagai air tahir, melainkan air tahur, ya. Dan itu insyaallah yang lebih tepat bahwa air musta'mal itu bagaimanapun dia tetap tahur, Tapi makanya kita belajar ini karena kita ingin mengetahui bagaimana mazhab Syafi'i meninjau ini. Dan supaya nanti ketika misalnya kita bertemu dengan rekan-rekan Syafi'iyah, kita bisa insaf dan bisa mengenal dan bisa memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksud dari air musta'mal. Khulasahnya bahwasanya air musta'mal itu dia suci namun tidak menyucikan. Kemudian khulasah yang kedua, bahwasanya dalam mazhab itu ada syarat-syarat air sehingga bisa menjadi atau disebut sebagai air musta'mal. Ada syarat-syaratnya, ada hadnya, ya ada dhabitnya. Jadi tidak sembarangan semua air dibilang musta'mal mentang-mentang dia bekas. Baik. Yang pertama dhabitnya adalah bahwasanya air tersebut telah terpisah dari anggota badan yang dibasuh atau dicuci. Itu pertama. Jadi kalau misalnya masih berada di anggota badan itu, ya walaupun mengalir ke bawah, yaitu masih dalam anggota badan, itu tidak disebut musta'mal. Tidak disebut musta'mal. Ya. Tapi bagi orang, misal bagi alim atau ulama atau fuqaha yang mengkritisi masalah musta'mal dipermasalahkan ini, mereka mengatakan bahwasanya kalau memang ada air musta'mal itu dalam Islam, maka pasti kita itu berwudu semua dengan air musta'mal. Kenapa? Karena ketika misalnya kita mencuci tangan, kan kita mencuci sampai ke area lainnya. Maka kita sama dengan menggunakan air yang telah digunakan oleh sebelumnya ini.
ya kan? Kita mengalirkan air gini. Apa yang kita alirkan di sini kan bekas juga yang sebelumnya, yang di atasnya. Bukankah itu juga musta'mal, udah dipakai itu? Maka para ulama yang Syafi'iyah dan lainnya yang mengikuti filosofi musta'mal ini, mereka mengatakan batasannya adalah untuk mengcounter orang yang mengcounter mereka, bahwasanya batasan pertamanya adalah bahwasanya air tersebut baru disebut musta'mal ketika terlepas dari anggota tubuh itu. Jadi menetes misalnya, nah ini udah yang menetes air musta'mal jadinya. Itu pertama. Kemudian syarat yang kedua atau batasan kedua disebut musta'mal adalah penggunaannya di fardu thaharah. Penggunaannya di fardu thaharah. Kemudian kalau di sunnahnya enggak jadi musta'mal. Kemudian yang ketiga, bahwasanya air musta'mal itu harus qalil. Qalil, jadi dalam mazhab ada ma qalil, ada ma kathir. Dhabit ma qalil dalam mazhab itu kurang dari 2 qullah. Dan dhabit ma disebut ma kathir itu 2 qullah atau 204 kg. Itu dhabitnya. Ya. Disebut ma kathir dan ma qalil, ya. Itu 2 qullah. Jadi kalau misalnya air musta'mal misalnya tadinya ada 100 kg terkumpul di depan masjid di tempat wudu. Itu air musta'mal semua. Baik. Kemudian ditambah lagi DKM. Tambah sekitar 200 kg ditimbun lagi air. Maka menjadi 300 kg, menjadi lebih dari 2 qullah. Maka air tersebut tidak menjadi musta'mal. Boleh dipakai suci-sucikan. Bisa paham di sini? Misalnya air di musola ini ada ceceran bawahnya itu, ya kan? Itu misalnya 100 kg. Musta'mal semua bekas wudu, ya kan? Baik, kemudian bawa lagi dari masjid hijau misalnya, masjid hijau Pak. Dari masjid hijau misalnya ada air musta'mal 150 kg. Dibawa pakai truk itu ke sini. Sama-sama air musta'mal. Sama-sama air musta'mal, enggak ini kan secara apa ya, kayak ilmuannya gitu. Kalau misal kita pakai ini, sama-sama air musta'mal, kemudian dicampur adukkan dengan air musta'mal musola ini. Maka menjadi berapa? 250 kg. Maka ini sudah masuk ma kathir. Maka sehingga keseluruhan air yang tadi musta'mal semua yang digabung menjadi tidak musta'mal lagi. Paham enggak? Statusnya bukan musta'mal lagi. Melainkan air banyak yang tahur insyaallah, bukan musta'mal. Itu teorinya kayak gitu. Secara teori kayak gitu. Air musta'mal ditambah air musta'mal lainnya dikumpulin, misalnya Jakarta semua air musta'mal ditambah, digabungkan sehingga di atas 2 qullah jadinya, maka dia tidak lagi dinamakan air musta'mal. Gitu ya. Kenapa? Karena udah melebihi, udah termasuk kathir, di atas 2 qullah. Oke. Tadi jadi itu syarat-syaratnya atau batasan-batasannya. Kembali kita baca, kita mulai lagi untuk ma tahur. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, dan air-air yang berubah, mutaghayyir, air yang berubah bima dengan sebab. Bi di sini juga sababiyah, berubah bi sababiyah dengan sebab. Karena ma khalatahu, apa yang mencampurinya minat tahirat, dari tahirat, dari benda-benda yang suci. Kalau yang mencampurinya berubah dari benda-benda yang najis, maka menjadi najis ya. Jadi sekarang perlu juga ada beberapa istilah yang perlu ada kasih tahu sebelum kita masuk ke ini. Ada istilah namanya mukhalatah dan mumazajah. Ya. Ada istilah namanya mukhalatah dan mumazajah. Itu pertama. Kemudian ada istilah namanya mujawarah. Itu yang kedua. Itu beda ya. Ada mukhalatah atau mumazajah. Ya, kita bilang mukhalatah di sini atau mumazajah. Berarti satu aliran lah. Yang kedua ada yang namanya mujawarah. Ya.
Ada yang namanya mujawarah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya mulaqat. Sebenarnya mulaqat itu enggak usah, enggak apa-apa. Kita cukup itu aja tadi. Mumazajah atau mukhalatah. Dan yang kedua mujawarah. Ini mengetahui istilah-istilah ini itu penting untuk mempelajari kitab Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab mazhab yang menengah ya. Kalau antum pelajari mata Nabi Suja mungkin enggak terlalu penting istilah ini. Tapi kalau untuk kitab-kitab menengah, apalagi kitab-kitab mutawal ya, seperti kitab Al-Um, itu harus wajib tahu istilah ini. Ini istilah dalam fikih, terutama fikih thaharah. Ini mukhalatah dan mumazzajah itu artinya semacam melebur gitu loh. Melebur. Ini penting ya. Melebur dalam artian dia berarti udah masuk ke dalam unsur yang dia campuri. Kalau misalnya teh misalnya teh yang dicelup ya, teh celup ya. Ketika antum melihat pengaruh teh itu masuk ke dalam air, itu namanya mukhalatah atau mumazzajah kan? Iya bukan? Atau bukan? Hah? Iya. Mukhalatah atau mumazzajah. Baik. Sekarang kalau mujawarah itu dia enggak melebur dia. Dia merasuk namun dan merasuknya berpengaruh, tapi tidak dalam artian melebur. Maksudnya tidak menjadi masuk ke unsur yang dileburkan itu, yang dilebur padanya. Contoh misalnya duhun itu oil, minyak. Minyak ketika misalnya antum dalam satu gentong air tohur biasa, antum ada 1 liter lah minyak masukin. Minyak itu kan mengendap di atas kan ya. Dan minyak itu dengan air itu kan enggak bersatu dia. Tapi berpengaruh enggak baunya misalnya? Jadi gentong ini kan bau minyak, bensin atau apa gitu. Berpengaruh. Ya, ada taghayyur di sini. Taghayyur dari segi bau. Baunya bau minyak nih. Tetapi apakah minyak ini bermumazzajah atau mukhalatah dengan ini? Melebur enggak? Itu yang disebut mujawarah. Jadi hanya mempengaruhi salah satu unsur. Sahih, mempengaruhi salah satu unsur. Bau Atau rasa. Itu tidak berbau. Ya, kalau rasa pun berarti antum merasakan minyaknya, bukan airnya. Karena minyak dengan air tidak bersatu ya. Ya, berarti ini yang disebut mukhalatah. Baik. Ya, itu pahami dulu. Ya, mukhalatah. Apa tadi yang bilang? Mujawarah. Afwan, salah. Mujawarah, afwan, salah. Mujawarah. Baik. Hadza min tatimmatil qismi tsalits. Ini min termasuk atau merupakan tatimmah. Tatimmah kelengkapan al-qism ats-tsalits. Qism ats-tsalits. Wa taqdirul kalami, qism tsalits apa qism tsalits? Air tahir, ghair mutahhir ya. Qism ats-tsalits ini maksud apa? Ayo jangan sampai lalai ini. Kita air punya 4 macam. Tahir, mutahhir, ghair makruh, tahir, mutahhir, makruh dan tahir ghair mutahhir. Ya, tahir mutahhir makruh, tahir mutahhir ghair makruh, tahir mutahhir makruh. Sekarang tahir ghair mutahhir yang terbagi menjadi 2. Pertama mustamal, yang kedua al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Nah, ini katakan kesempurnaan bagian yang ketiga itu tahir ghair mutahhir. Tadi kan udah musta'mal kemarin, sekarang yang kedua mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Wa taqdirul kalam. Takdir apa takdir waktu di qaid muslah itu masih ingat. Prediksi kalam gitu kan. Takdirnya, ketentuan kalamnya. Wal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirati tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Itu ya.
Enggak ada li ghairi di sini, tambahin aja. Takdir kalamnya supaya lurus gitu, supaya bisa dipahami adalah al-ma, ya, al-mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirat. Itu khabar. Afwan, itu mubtada. Al-ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirat itu fi mahalli raf'in mubtada. Air yang mutaghayyir, bercampur, berubah, bi di sini apa bi? Sebab, dengan sebab. Syai'in, sesuatu mutlak, apapun itu yang bisa berpengaruh terhadap air, minat tahirat, dan namun sifatnya sesuatu yang berpengaruh tersebut adalah suci, sesuatu yang suci, bukan najis ya. Kalau najis itu beda lagi babnya, nanti bab pekan depan insyaallah atau pertemuan depan. Nah, air yang berubah disebabkan sesuatu yang suci, air tersebut karena perubahannya, khobarnya apa, dihukumnya apa? Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin. Tahirun fi nafsihi, dia suci secara zat. Fi nafsihi berarti tahirun li dzatihi, suci secara zat. Ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak mensucikan selainnya. Dalam mazhab, baik dalam hadas atau dalam khabath, najis, itu dalam mazhab. Sehingga dalam mazhab untuk membersihkan sesuatu kain atau lantai dari benda najis itu tidak boleh dengan air tahir ghair mutahhir, harus dengan air mutlak. Baik mutlak yang dengan air mutlak. Kalau misalnya dengan air musyammas, boleh enggak kita mencuci pakaian dengan air musyammas? Boleh. Karena tahir mutahhir. Tapi dalam mazhab makruh atau enggak? Makruh. Enggak makruh, Pak. Enggak makruh. Kenapa? Karena dalam mazhab sudah pernah batasannya air musyammas di antaranya adalah batasannya adalah dipakai untuk badan. Ya. Kalau dipakai untuk selain badan, misalnya lantai atau karpet atau lainnya, maka tidak makruh. Air musyammas itu. Ya, itu batasannya. Ghairu mutahhirin li ghairihi kal ma'il musta'mal, seperti bagaimana air musta'mal. Air musta'mal ini mutaghayyir enggak? Berubah enggak di air musta'mal? Air musta'mal berubah enggak sebenarnya? Enggak, biasa aja. Tapi yang berubah di sini dia adalah statusnya. Maksudnya statusnya apa? Kayak hitungan matematik gitu loh. Ketika sesuatu udah dipakai, maka dia berubah gitu. Jadi sesuatu dipakai untuk sesuatu yang positif, maka dia menjadi negatif. Kan udah dipakai untuk kewajiban. Maka karena udah dipakai, maka secara maknawi dia tidak bisa lagi dipakai untuk kewajiban lainnya. Gitu. Hitungan apa ya namanya? Tapi itu intinya seperti itu mereka menghitungnya. Ketika air tersebut sudah dipakai untuk sesuatu yang wajib, fardu, maka enggak bisa lagi dipakai. Tapi kalau dipakai untuk sunnah masih bisa dipakai. Gitu hitungannya. Nah, ini tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin. Nah, sekarang contohnya tadi air mustamal, kemudian wa dhabituhu, dhabitnya air mutaghayyir itu apa? Dhabit itu artinya batasan. Batasan sehingga yang di luar tidak bisa masuk dan yang di dalam tidak bisa keluar. Batasannya adalah dhabituhu, ha di sini kembali ke apa? Ka al-ma' al-mutaghayyir. Ka al-mutaghayyir. Dhabitul mutaghayyir, batasannya supaya bisa disebut mutaghayyir sehingga menjadi tahir ghair mutahhir, anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'i, yamna'u ismul ma'i, gimana? Kulla taghayyurin, gimana bacanya nih? Yumna'u ismul ma'i al-itlaq yaslubu at-tahuriyata wa illa fala. Gimana? Begitu benar?
Yamna'u ismal ma'i al-itlaq. Gitu. Fa'ilnya taghayyur. Fa'ilnya mustatir tapi kembali ke taghayyur gitu. Fa'ilnya mustatir karena dia enggak ada fa'il setelahnya. Taib, wa dhabituhu, batasannya bahwasanya kullu taghayyurin, setiap taghayyur. Ya. Nah, kalimat yamna'u ismal ma'itlaq itu sifat untuk taghayyur gitu. Setiap perubahan yang gitu kan? Setiap perubahan yang menghalangi penamaan air sebagai kemutlakan gitu. Yamna'u ismal ma'i al-itlaq. Kif. Imma kita yang kurang ilmunya, imma ini yang salah, enggak tahu. Kalau di antum gimana, Pak? Soalnya kayak gitu. Anagulat tawayyurin yamna'u ismal ma'i al-mutlaqi. Al-mutlaqi. Nah, itu dia. Itu kalau gitu pas ya, Pak ya? Iya, karena sifat ya. Sifat al- maf'ul. Nah, ini kan masdar ini. Makanya ini ya, ini dia yang tadi bikin kita kacau. Coba antum ganti aja, itu lebih baik ya. Paling muhaqqaq lah. Allah alam kenapa kayak ini. Jadi wadhabituhu anna kull taghayyurin yamna'u ismal ma'il di sini itlaq. Yamna'u ismal ma'i al-mutlaqi. Gitu. Kalau tadi sebenarnya zahirnya benar, tapi kok berkasus juga kayak ini. Setiap perubahan yang mencegah penamaan air mutlak, walaupun bahasanya kayak kurang tepat, tapi bisa dipahami. Yaitu kalau perubahan tersebut membuat dia tidak bisa lagi dinamakan mutlak air gitu. Tidak bisa disebut sebagai air, dah gitu aja. Paham gak? Ketika misalnya antum melihat ada air kuning atau agak kemerahan, yang yakin itu adalah teh, antum nggak bisa bilang itu ada air tuh, nggak bisa. Tapi antum harus bilang air teh. Nah, keberadaan perubahan itu mencegah diri antum untuk menyebut itu air saja. Sahih, Mas Ali? Gitu. Gitu maksudnya di situ. Jadi atau mau lebih enak sebenarnya kullu taghayyurin yamna'u itlaq ismil ma gitu. Pemutlakan nama air bisa. Jadi dia enggak bisa disebut air mutlak. Perubahan yang terjadi itu membuat orang tidak tega untuk menyebutnya air mutlak atau air biasa. Tidak tega, tidak enak gitu loh menyebutnya air gitu aja. Ya, seperti misalnya kalau ada air teh, air susu, air kopi terutama. Ya. Adapun kalau misalnya ada qaid atau kaitan yang lazim seperti air hujan, maka ini enggak masalah. Iya, enggak masalah. Apakah air hujan ada perubahan? Adakah air kemudian kan air hujan kan putih gitu kan? Kita sebut air hujan. Oh, berarti ini bukan air mutlak. Kenapa? Karena ada hujannya, lapar hujan. Enggak. Apakah berubah air karena hujan? Enggak. Air hujan tetap asli ma mutlak, gitu kan? Ini namanya qaid lazimah itu namanya. Nah, setiap perubahan yang mencegah penamaan air mutlak yaslubut tahuriyata. Dia akan salaba yaslubu artinya mencuri, merampas gitu. Merampas. Yaitu menghilangkan karakter tahuriyah. Tahuriyah karakter suci dan menyucikan. Sehingga ya jadi karakter suci dan menyucikan itu hilang disebabkan perubahan fisik zat. Yang tadinya air jernih mutlak kemudian menjadi air yang tidak bisa disebut air mutlak.
Nah, perubahan kondisional fisik tersebut berpengaruh terhadap perubahan status. Ya, begitu. Wa illa di sini mahdzuf isim fi'ilnya, wa illa yamna gitu kan? Dan jika ternyata itu tidak mencegah, fala. Nah, berarti kalau misalnya ada taghayyur yang tidak mencegah kita untuk menyatakan itu air biasa, maka dia tetap tahur. Paham? Misalnya ada satu termos besar, kemudian nggak sengaja kecelup teh celup sedikit. Ada perubahan nggak? Ada sedikit perubahan. Tapi nggak signifikan, nggak berubah. Terus kan kita angkat langsung karena nggak mau bikin teh, mau buat mandi misalnya. Air, kan tadi gimana ceritanya? Air misalnya gede gini, 1 ember lah, panas, gimana? Terus kecelup sedikit dengan teh celup itu. Ada perubahan dikit, kan kalau misal kita ini kan ada ser gitu kan, perubahan dikit. Baik. Ada 2 pertanyaan di sini. Apa hukum mandi junub dengan air musakhon ini? Musakhon itu yang dipanaskan. Apa hukumnya? Boleh. Kalau dipanaskan dengan api. Ya apalagi emang dengan apa? Panasin dengan apa? Matahari tadi. Dengan matahari pun ada batasannya. Yaitu negeri panas banget, terus habis itu di bagiannya wadahi tembaga gitu kan. Dan untuk badan. Tapi kalau ini dipanasin. Dan bakar apa bahan bakarnya itu dengan kotoran najis. Boleh enggak kita pakai? Boleh. Gimana kalau panas masih mendidih? Enggak boleh. Nah, itu mah ini enggak boleh. Iya, masih dipanasin gitu kan? Boleh enggak langsung mau mendidih gitu sampai tutupnya aja udah gerah banget gitu kan, enggak mau. Hah? Ada gitu orang kayak gitu. Sekali gini langsung hancur kulitnya. Kalau itu beda hukum, enggak boleh. Baik. Kedua, kita masukkan air tadi. Apa kita masukkan teh celup sedikit. Berubah sedikit. Tapi perubahan tersebut kan kita lepas lagi tidak membuat kita terjaga untuk menyebutnya sebagai air gitu, air. Ketika ada anak kita datang, itu apa Pak? Ini air, ya kan? Malah nggak mungkin kita bilang baru dikit dong. Air apa nih? Ya air teh. Mana air teh Pak? Wah Bapak gimana? Gak bisa, jangan sampai nanti anak kita memberikan hujah alaina gitu kan. Bapak kan ngajar kifayatul akhir, dulu belajar kifayatul akhir waktu itu kan ada di sini dobitnya, kok nggak tahu? Berarti ini masih tohur. Air yang seperti ini. Karena apa? Karena perubahan ini ada nggak perubahannya? Yang tadi kasusnya teh celup sedikit itu ada perubahannya. Tapi perubahan taghayyur ini la yamna isma itlaq ismul ma. Enggak mencegah kemutlakan air. Gitu kan? Jadi masih mutlak insyaallah. Makanya di sini katakan falau taghayyuran yasiran fal asahhu annahu tahurun li baqa'il lism. Falau, maka seandainya taghayyara ayat tersebut berubah, taghayyuran yasiran, perubahan yang sedikit. Taghayyuran yasiran ini berarti enggak signifikan dia. Fal asahhu, al asah ini di sini al asah. Anda pernah ngasih tahu al asah? Al asah di sini al asah artinya adalah yang lebih benar, lebih sahih. Dan nanti kan ada wa hadza huwa sahih gitu. Begini al asah dan as-sahih dan ada as-shawab. Itu istilah-istilah dalam mazhab dan dalam kitab-kitab fikih terutama mazhab Syafi'i ada penyebutan al-asah. Al-asah artinya yang lebih benar, yang lebih sahih. Dan ada as-sahih itu berarti dia mentarjih dan mengatakan qaul yang berseberangan dengannya sebagai qaul yang dhaif. Kalau misalnya as-shawab itu lebih paten daripada as-sahih. Baik, ana ulangi. As-sah itu jadi pernyataan as-sah, sahih dan shawab itu semuanya ketika ada khilafiyah dalam mazhab. Ini kita bicara konteks mazhab Syafi'i aja ya, bukan mazhab semuanya. Kalau misalnya as-sah
itu lebih halus daripada sahih. Lebih shawab. Shawab itu yang paling tinggi derajatnya. Shawab itu tarjih yang paling tinggi dan seolah menafikan seolah menafikan pendapat yang berseberangan dengannya. Kalau as-sah itu biasanya ketika ada khilafiyah di antara ashabul wujuh, yaitu di antara ashab Syafi'iyah, yaitu di antara sesepuh-sesepuh mazhab Syafi'i, yaitu murid-muridnya mazhab Syafi'i. Ya. Tapi as-sah ini lebih halus. Kenapa? Karena ketika disebut as-sah, dia tidak menyalahkan pendapat lainnya. Maksudnya tidak menganggap pendapat lainnya dhaif, tidak. Berarti sini kalau misalkan falau taghayyuran yasiran fal as-sahhu annahu tahur. Kalau misalnya taghayyur di sini, taghayyur yang enggak signifikan, maka yang lebih sahih. Ini menunjukkan berarti ada beda pendapat. Dan perbedaan pendapat tersebut perbedaan yang mu'tabar dalam mazhab. Kalau kita bilang yang mu'tabar dalam mazhab, berarti khilafiyah ini kuat. Hah? Memang ada, semua ada khilafiyah ini tentang kalau misalnya antum temukan as-sah atau al-sahih atau al-shawab, itu semuanya khilafiyah. Tetapi khilafiyah kalau misalnya disebut al-asah, itu berarti dia khilafiyah yang mu'tabar dalam mazhab dan kuat. Ya, kadang kan khilafiyah itu memang ada namun enggak kuat ya. Yaitu kelihatan terkesan kaul yang ini dhaif. Tapi kalau ini kuat. Ada kekuatan itu di antara kubu ini dan kubu ini, dua-duanya kuat dalil dan hujjahnya. Nah, di sini al-asah memakai al-asah karena Imam Al-Hisni di sini merojihkan pendapat bahwasanya ayat tersebut masih tahur. Berarti dalam mazhab ada yang mengatakan ayat tersebut sudah hilang tahuriyahnya. Dan pendapat tersebut tidak disalahkan oleh Imam Al-Hisni. Tetapi beliau lebih memilih itu. Itu lebih halus dibandingkan kalau misalnya kita bilang as-sahih. Lebih memilih. Ya. Makanya kalau misalnya kita tahu ada pendapat orang lain yang juga kuat gitu loh, tapi kita enggak kurang sreg dengan pendapat itu, namun dia kuat pendapatnya, kita enggak bisa mengatakan ana as-sahih anta dhaif, enggak bisa. Karena dia kuat pendapatnya. Beda kalau misalnya bilang ana lebih memilih. Nah, yang lebih memilih berarti kan seolah ini juga bagus. Nah, itu juga termasuk al-asah. Oke. Berarti ini pendapatnya kuat-kuat di antara mazhab. Kemudian ada as-sahih. As-sahih ini derajat di atas ini, tarjih juga. Kalau al-asah itu semacam tarjih, namun tidak mendhaifkan qaul yang berseberangan. Kalau as-sahih itu tarjih jelas dan mendhaifkan qaul yang berseberangan. Nah, kalau misalnya dibilang shawab, nah, dikatakan was-shawabu, dan yang benar adalah shawab ini lebih tinggi daripada sahih. Sehingga kalau disebut shawab, maka lawannya yaitu perkataan yang berlawanan dengan as-shawab itu benar-benar dhaif jiddan. Gitu. Kira-kira bisa beda paham ini ya? Tingkat berarti kira-kira sama yang sahih. Rajih di sini tetap ada khilafiyah di dalamnya. Rajih di sini ada khilafiyah di dalamnya, tetapi rajih ini seperti pilihan dia. Rajih ini seperti pilihan. Lebih dekat ke asah. Antara asah dengan sahih. Nah, dia enggak disebut asah juga. Rajih di sini dia juga enggak mengisyaratkan seolah-olah perkataan lawannya itu dhaif, enggak. Rajih ini juga ada unsur asah, itu lebih memilih, tapi juga enggak mengatakan lawannya itu dhaif. Gitu loh. Rajih. Gini kalau misalnya kita bilang, dan yang rajih adalah gitu. Antum kalau misalnya dengar asatidzah ngomong, yang rajih dari pendapat ini adalah, itu enggak serta-merta menghakimi yang lain sebagai dhaif. Walaupun marjuh itu walaupun marjuh itu ada unsur dhaif, tapi dia tidak dihukumi bahwasanya itu adalah dhaif, enggak. Misalnya yang rajih bagi saya, berarti ini seolah pilihan. Ya, rajih itu pilihan dengan adanya dasar.
dan lawannya memang marjuh. Dan marjuh itu ada unsur dhaifnya, cuma enggak menghakimi. Jadi seolah-olah dan ini rajih, udah Anda enggak mau lagi menghakimi atau ngurus perkataan yang lainnya. Ini rajih bagi saya. Mukhtar gitu. Rajih itu kuat. Tapi itu ya, tadi sahih ashah, kemudian rajih, kemudian sahih, kemudian shawab. Ya. Kalau antum udah bisa mengatakan sahih, itu sama dengan mengatakan lawan antum dhaif, udah gitu. Tapi kalau antum mengatakan rajih, itu lebih tinggi daripada ashah, cuma antum enggak sampai mengatakan yang lain itu dhaif. Itu bedanya. Jadi ashah, rajih, dan sahih. Oleh sahih antum udah menghakimi nih. Kemudian shawab itu. Kalau misalnya antum bilang shawab berarti lawannya itu udah dhaif jiddan, lu enggak usah ngapain pakai itu gitu. Ini yang shawab. Oke. Tapi itu beda-bedanya. Falau taghayyara yasiran fal asahhu annahu tahur. Kalau misalnya berubah dengan perubahan yang sedikit, maka yang lebih sahih bahwasanya itu masih tetap tahur. Kenapa? Li baqa'il ism. Lam di sini lam ta'lil. Lam ta'lil yaitu menunjukkan illat. Illat lagi kita ngomongin. Illatnya apa? Kenapa kok antum mengatakan air yang berubahnya sedikit antum katakan tahur? Illatnya apa? Karena apa illatnya? Baqa'il ism, tetapnya isim. Maksudnya tetapnya apa? Tetapnya penyebutan dia sebagai air. Ya, karena kita nggak mungkin mengatakan air yang kecampur teh 10% aja kita sebut sebagai air teh, enggak. Tapi berarti isimnya ya baqa, isim ma mutlak tetap. Ya. Baik, Pak. Anak kangen dengan surat. Fadhil. Ngantuk Ustaz. Yang lainnya dia agak ngantuk. Agak ngantuk. Makanya bangun. Wa qauluhu, kan kalau ini jadi bangun. Qauluhu bima khalaqahu ihtirazun amma idza taghayyaru bima idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tuhuriyatihi kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in wa hadza huwa sahih li baqa'i ismil ma'i wala budda ayyakuna al-waqi'u fil ma'i mimma yustaqna anhu kazza'farani wal jissi wa nahwihima amma idza kana taghayyaru bima la yustaghna al-ma'u anhu qatin wa tuhlubi wa nurati wa zirnikh wa nahwiha fi muqiril ma'i fi maqarril ma'i wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitulil mukthi fa innahu tuhurun fa innahu tahur lil usri wa baqa'i ismil ma'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan perkataannya Abi Syuja' rahimahullah, bima khalatah. Berarti ini penyebabnya apa? Mukhalatah. Penyebabnya mukhalatah. Beda tadi mukhalatah atau membahas saja ya. Yaitu bercampur dengan adanya peleburan. Ihtirazun. Perkataan Abi Syuja' bima khalatahu atau bisababil mukhalatah itu sebagai ihtiraz. Ihtiraz itu artinya apa? Penjagaan. Amma idza taghayyara bima yujawiruhu. Penjagaan terhadap dari apa? Jika taghayyara, jika air itu berubah, bima yujawiruhu, dengan apa yang menjadi jiwarnya, jiran. Mujawar artinya apa ya? Dia bisa bercampur cuman tidak melebur. Coba mujawarah. Dari kata jar, bertetanggaan gitu kan? Hah? Mujawarah. Ya berdekatan. Jadi dia memang
yang merasuk ke dalamnya, cuma tetap aja unsurnya tidak bisa melebur, berpisah. Jadi beda kan tadi adalah mukhalatu atau mumazzajah dengan mujawarah. Nah, amma idza taghayyara bima yujawiruhu, kalau misalnya bercampurnya itu secara mujawarah, walau kana taghayyuran katsiran, meskipun taghayyurnya perubahannya itu banyak, fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Sesungguhnya ayat tersebut baqin, tetap atas suci dan menyucikannya. Ini tahuriyah. Kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in. Sebagaimana jika taghayyara, jika air tersebut berubah dengan sebab duhn, oil, minyak, aw syama' lilin, ya kan? So, kalau misalnya antum lilin yang tetes-tetes itu masuk ke air, dia enggak bakal menjadi leburan air, enggak melebur dia. Iya enggak? Karena lilin ada minyak-minyaknya juga ya dia. Terus habis mujawir kan? Mujawar. Terus kayak bisa waktu kita kecil dulu, kok abang-abang yang jualan petruk gareng itu apa namanya? Yang ting gitu kan. Biasanya kan jualan kayak apa ya? Yang bisa dibuat bentuk-bentuk gini, terus buat apa gitu, karet gitu. Apa? Lilin ya? Malam namanya? Iya, kalau lilin jadi bau kayak bau gitu, bau apa? Bau bensin semacamnya gitu kan? Minyak. Oh, waktu itu antum masih bayi ya? Lebih tua gitu. Apa justru dulu lebih jadul lagi kali ya? Iya, zaman main inian, pakai batu genteng gitu kan di masih ini. ada Jepang ya. Hah? Masih ada Jepang ya. Belum ada deal. Itu kan kalau misalnya ditaruh di air, itu memang karena ada unsur minyaknya. Antum akan lihat seperti kayak minyak warna-warni itunya. Itu ada unsur minyaknya. Itu mujawarah. Ada perubahan. Atau tidak? Dia satu tempat, tapi secara keilmuan juga, secara fisika kan enggak nyampur dia. Nah ini para ulama meninjau juga itu, secara fisika juga enggak nyampur, berarti ini mujawarah. Nah percampuran mujawarah itu beda dengan namanya mumazzajah atau mukhalatah. Beda, sehingga tidak bisa dihukumi sama. Ya, syama' lilin tadi. Wa hadza huwa as-sahih. Ya, sebenarnya berarti wa hadza huwa sahih, berarti pendapat yang sebaliknya kalau mengatakan mujawarah itu juga menghilangkan tahuriyah, itulah pendapat yang dhaif gitu. Walaupun dalam ulama mazhab yang mengatakan dhaif. Berarti yang sahih adalah bahwasanya perubahan disebabkan mujawarah itu perubahan yang tidak menghilangkan suci dan mensucikannya air. Lebih-lebih Imam Al-Juwayni dalam Nihayatul Matlab mengatakan yang berpendapat bahwasanya mujawarah itu bisa menghilangkan kesucian, bisa menghilangkan tahuriyah air, itu adalah pendapat para ahli kalam. Ahli kalam. Ahli kalam berarti para filsafat dan semacamnya. Nah, jadi ini wahada huwa sahih, ini yang sahih, yang selainnya lemah. Kenapa sebabnya? Ta'lilnya apa? Ya. Pencarian illatnya ini. Pencarian illatnya di mana? Lam di sini. Libaqa ismil ma. Disebabkan apa? Ta'lil illatnya apa? Baqa ismil ma. Tetapnya nama air mutlak. Wala budda an yakuna al-waqi'u fil ma'i mimma yustaghna anhu kaz-za'farani wal jissi wa nahwihima. Wala budda, dan harus. La budda artinya kudu. Gimana kemarin? Harus kudu mesti wajib. Harus kudu mesti wajib. Dan harus an yakuna al-waqi' fil ma', benda yang waqi' artinya apa? Tersituskan, jatuh atau melebu atau masuk di air, itu mimma yustaghna anhu, yaitu yang aslinya terpisah darinya. Yustaghna anhu, istighna'an itu yang bisa terlepas darinya.
Bukan ya. Enggak gitu. Enggak mesti gitu juga. Yaitu yang memang asalnya terpisah darinya. Iya, jadi bukan alami dari situnya. Bukan dari alami. Kalau misalnya nanti kita bisa bedakan maksudnya ini. Ketika ada contoh. Contoh az-za'faron. Za'faron itu kalau di Indonesia mungkin dinamakan tumbuhan kunyit dan semacamnya. Kunyit yang warna kuning itu ya. Kunyit misalnya ketika antum tumbuk ya, atau diapain lah gitu. Kemudian masuk ke air. Otomatis berubah nggak airnya? Tapi berubahnya ini mukhalatah atau mumazzajah? Saya sama aja itu. Berubahnya ini mukhalatah atau mujawarah? Gimana Pak? Mukhalatah atau mujawarah? Kayak mukhalatahan? Sama kayak teh juga sebenarnya. Tapi kan aslinya dia, kalau misalnya antum kopi jelas, kopi itu udah jelas ada kopinya, apalagi bubuk gitu kan. Kemudian jadi berubah, apalagi coffee mix itu kan nggak bisa ada bubuknya, nggak kelihatan lagi ya, nggak tahu kemana bubuknya itu. Itu mukhalatah, ya kan? Za'faron, antum potek aja, kan? Atau berapa potong iris berapa, terus masukin. Bendanya za'faron masih ada dia bendanya, nggak hilang. Tapi membuat ada unsur kemudian mengubah, dan ini unsurnya ini menjadi mukhalatah dengannya. Dan za'faron ini aslinya emang dia tinggal di air enggak? Enggak. Ini air yastaghni anhu. Yaitu air enggak butuh dengan ini. Maksudnya enggak ada di air ini. Berarti ada celupan atau semacamnya. Nah, yang seperti ini, perubahan seperti ini mukhalatah. Berarti berpengaruh enggak terhadap perubahan tahuriyah? Iya, berpengaruh. Seperti teh dan semacamnya. Air aslinya enggak butuh teh. Tapi amma idza kana at-taghayyur, adapun jika perubahan tersebut bima la yastaghnil ma'u anhu, dengan atau disebabkan apa yang air itu udah enggak bisa lagi terpisah dengannya, maksudnya sulit tanpa perencanaan manusia dengannya. Seperti apa? Tin, tanah, debu. Sulit. Ya enggak? Antum kalau misalnya di mamar atau di sungai, bisa gak antum nyari sungai yang gak bertanah? Lantai gitu enggak? Ya got, waduh, kalau got mah antum aja lah. Kalau banjir gak apa-apa, kalau di sini mah bersih, suci menyucikan insyaallah. Kalau itu irigasi. Air yang biasa di sawah gitu kan. Enggak ada sawah enggak ada tanahnya juga. Ya kan? Kalau air sawah gimana? Suci menyucikan enggak? Tahur. Kenapa? Tapi kan dia kan ada tanah. Karena kan bisa kita jeblos ke air itu langsung itu apa banyak debu atau apa yang lumpurnya. Tapi lumpur itu disebut tin di sini, tin. Pakai to bukan pakai ca. Wa tini wa zaitun ini salah. Tin. Nah, apakah air yang terpengaruh dengan tanah lumpur ini, apakah dia disebabkan setelah kita jeblosin langsung mengangkatkan air tanahnya kemudian menjadi coklat airnya, apakah itu air tersebut hilang karakter tahuriyah yang disebabkan tin ini? Jawabnya ya enggak. Iya atau enggak? Hilang enggak? Boleh enggak kita pakai wudu? Oh, diam semua karena enggak pernah merasakan. Boleh enggak Pak? Gimana Pak? Kalau di sini boleh. Boleh. Ya emang boleh. Karena kan memang dari situnya dan nggak bisa terpisahkan asalnya. Antum kalau misalnya antum korek terus sampai habis itu sawah sampai kerak bumi juga tetap aja tanahan. Nggak bisa. Dan memang itu alami tanpa ada perencanaan manusia. Ya jadi kalau misalnya ini depan misalnya atau misalnya di desa antum ada mamar tempat lewatnya air gitu. Walaupun segini doang gitu, kecil. Nah, tapi mamar tersebut kepengaruh warnanya dengan pengaruh tanah. Antum wudu dari situ boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena tanah ini la yastaghni anhu, enggak bisa terpisah darinya. Contoh lain. Tuhluk.
Di sini tuhlub artinya apa Indonesianya? Yang hijau-hijau itu apa, Pak? Lumut. Nah, lumut bisa nggak berpengaruh terhadap air? Kadang bisa. Mewariskan warna hijau. Contoh lain misalnya antum punya rumah kosong, kemudian ada kolom di depan rumah, didiemin kolom itu. Itu namanya makith. Maknya makith yaitu tetap kemudian tergenang, kemudian di samping-sampingnya ada kolom, bahkan kemudian menjadi hijau warnanya. Nah, ini boleh nggak dipakai bersuci? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena air tersebut la yastaghni 'anit tuhlub. Enggak bisa terpisahkan dengan tuhlub. Dia itu udah dengan sendirinya kayak gitu. Alami. Jadi enggak masalah. Ya, bisa dipahami di sini. Nah, contoh lain kalau misalnya antum ke tanah gambut yang kemarin terbakar itu banyak lahan gambut. Kadang kuning, kadang merah kayak teh, merah pekat dan bau. Air gambut kan akar-akar tanah dan semacamnya gitu. Itu airnya itu enggak najis, enggak. Dia bau gitu kan. Bau kadang bau cucian busuk gitu. Tapi berasal dari akar-akar itu. Nah, warnanya merah, baunya pekat, bau banget. Ini sekarang dia tahur atau enggak airnya? Ya ini nanti kalau kita safar biar tahu nih. Karena kadang-kadang kalau safar misalnya ke Kalimantan, ke tanah-tanah gambut itu antum buka keran, merah keluarnya. Oh, antum kan anak kena sihir, enggak mungkin. Merah bukan merah kayak merah banget kadang-kadang. Itu gimana tuh hukumnya tuh? Nanti antum bingung nih. Jangan sampai nanya ustadz dulu, SMS enggak, WhatsApp enggak dijawab ustadz nih. Ustadznya nih pelit ilmu gitu enggak. Habis waktu sholat kan. Ini udah ada ilmunya. Kalau yang kayak gini airnya coba kita lihat. Airnya karena apa, pengaruh apa di sini? Taghayyurnya disebabkan bima la yastaghni anhul ma. Jadi air ini enggak bisa terlepas dari itu. Jadi tahur atau enggak? Tahur. Dia berubah enggak? Ada perubahan enggak? Ada taghayyur enggak? Ada. Nah, taghayyurnya itu bima khalatahu min at-tahirat enggak? Ya. Iya enggak? Mukhalatah bukan taghayyurnya. Mukhalatah. Bukan mumazajah. Mukhalatah. Tapi ada batasannya. Dia walaupun mukhalatah, tapi yang mukhalitnya itu adalah apa yang memang sudah enggak bisa dipisahkan dengan air. Nah, yang ini enggak masalah. Ya jadi nanti air gambut antum wudu aja enggak apa-apa, enggak masalah itu. Wan nurah anda enggak tahu, nurah dan zirnih anda enggak tahu juga. Wa nahwiha dan apa semacam fi maqarril ma. Maqar artinya tempat diamnya air. Termasuk dalamnya kolam-kolam atau sumur. Ya. Tempatnya air diam atau bak mandi. Bak mandi antum enggak urus-urus, kemudian sampai ada lumutnya. Masya Allah. Nah itu nggak masalah itu. Sampai ada mulutnya, sampai bahkan kodok masuk situ, ikan masuk situ, masalah nggak di situ? Nggak masalah. Sekarang kalau misal bau amis ikan, masalah nggak buat air? Nggak masalah karena la yastaghni anhu. Gitu. Nggak masalah. Ada ikan, terus kok agak amis gitu airnya, nggak masalah. Karena memang di situ ikan tinggal. Daripada kita taruh di udara kan susah nanti. Mati kali ini. Nah itu dah. Kemudian mamar tempat lewatnya air, saluran air. Nah sekarang misalnya kan keran, terus paralon bagian dalamnya itu berlumut. Nah ini la yastaghni anhul ma. Air tuh memang nggak bisa terpisah dari itu. Maka tidak masalah antum wudu dari keran itu. Atau towernya itu dalamnya tuh lumut doang isinya. Bahkan dijadiin kebun binatang ikan, taruh ikan buaya sekalian taruh situ, nggak masalah itu. Masalahnya kalau buaya kita anggap najis kan? Kita anggap haram, kotorannya najis. Nanti bercampur dengan najis ya. Kemudian nah sekarang ada lagi wal mutaghayyiru atau mughayyiru. Al mutaghayyiru bitulil mukth. Mutaghayyir berubah dengan sebab di sini dengan sebab tulil mukth,
panjangnya diam. Maksudnya air tersebut tergenang terus, nggak ngalir-ngalir sampai bisa berubah dia. Ada kecunya misalnya, jentik nyamuk. Apakah dia tahur? Dia di sini domir dia kembali ke air, bukan ke jentik nyamuknya. Gimana? Tahur nggak? Ya. Tapi kan di sini kan bitulil mukthi biwujudi jentik-jentik, nggak ada di sini. Tapi kalau itu tulil mukth tanpa ada jentik-jentik lah. Tulil mukth yaitu airnya tergenang selama setahun. Terus ada perubahan bau gimana gitu, agak kecut atau gimana? Tahur, taib. Tapi gimana kalau misalnya ada kecunya? Ada anak nyamuknya, gimana tuh? Gimana? Enggak apa-apa. Sama kayak ikan. Iya, la yasani anhu kan? Iya, enggak apa-apa. Tapi kan kadang airnya bau. Nih enggak? Antum pernah tahu kan? Misalnya air antum taruh di kendi gini kan? Lama gitu sampai akhirnya nyamuk mengendap di situ terus jentiknya banyak. Nah, itu tahur enggak secara hukum fikih ya, bukan secara perasaan. Kalau kesehatan ya takutnya. Tapi kalau misalnya untuk wudu nggak masalah kesehatan. Kayaknya nggak masalah. Kalau untuk minum itu yang kesehatannya ini. Ntar di dalam ini kan. Ntar keluar nyamuk doang isinya. Gimana tuh? Tahur nggak? Tahur kan? Tahur. Untuk bersuci, kalau untuk minum bisa jadi haram ini karena berbahaya. Kenapa? Lil usri, karena dua ilat nih. Yang pertama ilat usr. Jadi usr kesulitan itu bisa menjadi ilat untuk mengubah atau untuk menentukan hukum fikih. Usr. Ya. Makanya dalam kaidah fikih adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah kesulitan, usr itu bisa menghasilkan pemudahan, peringanan, rukhsah dan semacamnya. Usr. Karena kesulitan dan yang kedua karena tetapnya nama air mutlak di dalamnya. Oke. Bisa Pak ini Pak ini baca. Antum bisa baca Pak? Coba ya. Bismillah. Wa yakfi fi taghayyuri ahadu awsafi ats-tsalatsati at-ta'mu awil launu awir raihatu ala sahihi wa fi wajhi dha'ifin yustaratu ijtima'uha wa la farqa baina at-taghayyuri al-musyahidi aw at-taghayyuril ma'nawi kama idza ihtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi ma'ul disuruh ma ya. Di sini kama'il. Boleh, tafadhal. Ma'ul wardi al munqati'i ar-raihati wa ma'us syajari wal ma'ul musta'malu. Fa inna nuqaddiru an law kana al-waqi'u bi ghairihi bima yudraku Al-waqi'u bi ghairihi disebut bi ghairihi. Sini yughayyiruhu. Yughayyiru yang tepat. yughayyiruhu bima yudraku bil hawasi wa yaslubuhu at-tahuriyatu. Nadanya wa yaslubu at-tahuriyati wa yaslubuhu at-tahuriyata. Wa yaslubuhu at-tahuriyata. Gimana wa yaslubuhu at-tahuriyata? Gimana at-tahuriyah di sini sebagai apa dia? Badalnya. Badal untuk dhamir. Baik, terusin aja. Fa inna nahkumu bisalbi at-tahuriyati hadzal ma'il ladzi waqa'a fihi minal ma'i'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyata. Baik.
Bismillah. Wa yakfi fit taghayyuri ahadul awsaf ats-tsalatsah. Dan cukuplah dalam taghayyur itu ketika ada awsaf, ketika ada salah satu dari awsaf ats-tsalatsah. Sekarang bentar, gini dulu. Tadi ada mujawarah, tadi ada mukhalatah dan ada mujawarah. Mukhalatah bisa salah satu dari ta'am, laun atau raihah baru berpengaruh terhadap terhadap air, status air. Adapun kalau misalnya mujawarah dikatakan oleh para ulama, mujawarah baru berpengaruh terhadap kenajisan atau ke perubahan air yang mu'tabar dalam fikih di sisi raihah saja. Itu dikatakan oleh ulama sebegitu untuk mukhalatah. Tapi kita pelajari ini dulu ya. Wa yakfi fi taghayyuri ahadul awsaf ats-tsalatsah, dan cukup dalam taghayyur yaitu yang mu'tabar dalam perubahan itu adalah perubahan salah satu dari sifat-sifat yang tiga ini. Yang pertama at-ta'mi, yang lebih tepat at-ta'mi ya, badal untuk awsaf. At-ta'mi. Sebenarnya bisa juga at-ta'mu, bisa juga. Untuk badal untuk ahad boleh. Yaitu ta'am, rasa, berarti dengan dzauq lisan. Kalau misalnya al-laun dengan his basar, pandangan mata. Kalau raihah dengan syam. Salah satu dari ini. Apalagi kalau tiga-tiganya berkumpul, maka lebih kuat lagi itu perubahannya. Ala sahih, syuf di sini ala sahih. Berarti ada khilafiyah di dalam mazhab. Iya. Ala sahih. Berarti yang selain itu khata', dhaif. Pendapat yang selain itu. Wa fi wajhin dhaifin, dan dalam satu wajah di sini maksudnya ra'in. Dan dalam satu pandangan yang dhaif, lawan dari yang tadi, yushtaratu ijtima'uha. Paham? Disyaratkan berkumpulnya apa? Ha di sini kembali mana? Ha di sini ijtima'uha kembali ke mana? Awsaf salasah. Paham di sini pemetaannya bahwa saya dalam mazhab ternyata ada khilafiyah dalam perubahan yang mu'tabar sehingga mengubah status. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, dan ini yang sahih ya, dalam mazhab, dan menjadi mu'tamad dalam mazhab. Pendapat pertama, bahwasanya cukup satu dari tiga sifat ini sudah bisa mengubah status air. Imma ta'amnya, imma launnya, imma raihah. Pendapat kedua, dan ini wajah yang dhaif, yaitu ra'yun dhaif, berlawanan dengan yang sahih. Tadi lihat sahih lawan yang dhaif. Disyaratkan berkumpulnya tiga karakter itu, sehingga kalau misalnya air tersebut bau saja, tapi warnanya tetap, atau rasanya udah kecut, atau rasanya jadi manis, tapi warnanya tetap putih, itu wajah yang dhaif adalah dia tetap tahur. Contoh misalnya contoh apa ya? Dia misal contoh rasanya itu enggak biasa rasanya, tapi warnanya berubah. Contoh apa? Dan itu dari sesuatu yang yustaghna anhu, dari air yang yustaghna. Apa contohnya? Tadi ada contohnya juga. Contohnya apa? Rasanya berubah, enggak berubah, tapi warnanya jadi berubah. Air kena cat misalnya, atau pewarna. Kalau kena cat itu mujawar atau mukhalatah? Atau tergantung catnya jenisnya? Mujawarah. Tapi kalau cat biasa, misalnya kena tinta spidol atau snowman misalnya, snowboard apa sih? Snowboard itu papan ini kan. Snowman kan, catnya masuk ke air, tintanya lah ya.
Kemudian kan jadi berpengaruh. Jadi launnya satu wasf, satu sifat, kan? Tinta cumi bisa. Enggak kok tinta cumi kayak la yustaghna anhu itu. La yustaghna karena cumi sendiri di air gitu. Enggak masalah itu, insyaallah masalah. Nah, kapur? Ya, cat kapur buat tembok. Cat buat tembok? Ya, yang kapur kan. Kena. Bau cuma Berubah. Biasa aja itu baunya ya. Dan dari bau juga enggak berubah. Rasanya? Belum pernah. Enggak, coba kalau misalnya kapan-kapan antum kasih tahu nanti kalau udah rasanya. Nah, ini satu sifat aja, misalnya laun aja, itu udah berubah menurut mazhab yang sahih. Adapun yang dhaif enggak. Harus tiga-tiganya. Nunggu dulu sampai kalau misalnya ini warnanya berubah, coba rasanya. Rasanya belum, masih biasa. Baunya biasa aja. Berarti ini tahur. Itu bagi yang dhaif. Dalam mazhab padahal, dalam mazhab. Oke. Wala farqa baina at-taghayyuri al-musyahadi aw at-taghayyuri al-ma'nawi. Tiada perbedaan antara perubahan yang tersaksikan, yaitu tersaksikan berarti terlihat, atau taghayyur bersifat ma'nawi. Kama idza ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Kama sebagaimana idza ikhtalata, jika air mutlak tersebut bercampur dengan air yang yuwafiquhu fi sifatihi, yang sama sifatnya. Enggak terlihat, sama-sama putih, sama-sama jernih. Contoh kama'il wardi al-munqati'ir raihah. Air mawar. Air bunga lah. Air mawar. Air mawar putih banget. Biasanya buat kuburan-kuburan, buat pas ziarah kubur itu. Harum dia. Dia enggak musyahad enggak? Kelihatan enggak perbedaannya? Enggak kelihatan. Tapi dia bersifat ma'nawi, yaitu apa? Baunya. Al-munqati' ar-rahiyah. Munqati sini enggak tahu maksudnya. Atau war di sini yaitu mawarnya terpotong, maksudnya pisahan mawar yang raihah. Atau gimana? Munqati di sifat untuk siapa nih? Allahu a'lam. Al-muhim lah kita tahu ma'ul war di sini air mawar. Wa ma'us syajar, dan air pohon. Masalah ini air pohon apa nih? Ada enggak air pohon yang bisa mengubah air biasa? Air pohon di sini bukan maksudnya air yang di daun embun, bukan itu, bukan. Kayak kayu manis. Perasan gitu ya? Rendaman kayu manis. Iya. Tumbuhan gitu ya. Baunya. Tapi baunya kayu putih juga. Iya. Masuk di situ. Dia ma'nawi, dia enggak musyahad, enggak berubah. Tapi baunya di sini. Kemudian al-ma' al-musta'mal. Nah, al-ma' al-musta'mal ini ma'nawi banget. Dia enggak kelihatan apa beda dengan air mutlak biasa, sama semuanya. Tetapi karena adanya di sini ikhtilat dari segi, kalau al-ma' musta'mal bukan ikhtilat dengan air lainnya, tapi ikhtilat dengan adanya pemakaian. Jadi dia ma' musta'mal. Jadi ma' musta'mal di sini tahir ghair mutahhir di sini ya. Fa inna nuqaddiru an law kana al-waqi'u yughayyiruhu bima yudraku bil hawasi wa yaslubuhu at-tahuriyah fa inna nahkumu bi salbi tahuriyati hadzal ma'i alladhi waqa'a fihi min al-ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyah. Apa coba? Maunya apa ini? Sesungguhnya kita mentakdirkan, nah itu mengukur seandainya kana al-waqi'u yughayyiruhu, seandainya al-waqi' yaitu benda yang terjatuh di air itu yughayyiruhu, mengubah air tersebut dengan sebab apa yang yudraku bil hawas, dengan sebab yang terlihat dengan panca indera, dan menghilangkan karakter tahuriyah, fa inna nahkum bisalbi tahuriyah, sesungguhnya Anda juga bingung ini dengan Ibrahim. Sesungguhnya kami juga menghukumi salbi tahuriyati hadzal ma, hilangnya sisi tahuriyah air ini, air yang
waqa'a fihi, terjatuh padanya apa yang merupakan cairan yang sesuai dengan sifatnya. Paham Mas Ari? Maksudnya gini, kita mengukur dengan takdir. Kalau ada air kolam, ya, atau air biasa tadi, air segelas atau sepeci ini air, ya. Ada air segini. Kemudian ada waqi itu benda yang terjatuh padanya. Waqi di sini misalnya tadi air apa? Kayu manis. Ya, itu bisa berubah ya. Nah, gitu kan? Baik. Sekarang air tersebut berubah rasanya disebabkan perubahan tadi, disebabkan benda tadi. Namun perubahan tersebut sifatnya muafik gak dengan ininya, dengan yang membuat berubah, sifatnya muafik, yaitu apa? Sama air, kelihatannya air biasa, karena sifat yang merubahnya itu sifat yang muafik. Tapi ketika dirasakan, oh udah beda. Nah, kita meninjau perubahan rasa itu sama dengan perubahan warna. Perubahan rasa ini bedanya. Perubahan warna itu berarti karakternya ada perbedaan kan? Kerasa kelihatan jelas, ya kan? Yudrok kelihatan jelas. Dan perubahan rasa itu nggak kelihatan dari segi apanya, dari segi panca indera mata kita, karena zatnya itu muafik, sesuai. Misal di sini ada air manisan kan, manis gitu kan? Itu mutahhir nggak? Tahur nggak? Air manisan. Tahu air manisan Pak? Air manisan ditambah dengan manis-manisan gitu. Tapi Pak masih putih airnya. Antum minum manis banget. Tahur nggak? Nggak tahur. Berarti dia secara sifat musyahadah, sifat yang terlihat, dia sama yuwafiq dengan ma' mutlak nggak? Sama dengan ma' mutlak. Baik. Ini contohnya, ini ada air manisan. Ini air mutlak. Dua-duanya nggak ada perbedaan dari segi musyahadah, sama aja. Tapi kemudian kita waqi'kan, kita jatuhkan air air manisan ini ke air mutlak. Ada perubahan? Nggak ada perubahan. Nah, kemudian yang berubah apa? Rasanya. Kita bilang di sini bahwasanya rasa, walaupun zatnya itu kelihatan sama, tapi rasanya udah beda, itu sama dengan air mutlak yang dicampuri dengan zat yang berbeda. Sama dengan misalnya tadi kena cat, berubah, itu sama, hukumnya sama. Paham gak di sini? Kacau ya. Jam berapa sih? Udah jam 7. Ya udah. Wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyah. Kalau misalnya enggak, maka enggak menegatifkan tahuriyahnya. Intinya begitu. Intinya sebenarnya antum ketika udah ta'am laun ra'iyah udah selesai. Ya, salah satu dari sifatnya itu. Ini sebenarnya untuk membantah qaul dhaif gitu loh. Ini yang tadi ribet-ribet gini untuk membantah qaul dhaif. Untuk menegakkan hujjah dan untuk membela qaul sahih gitu loh. Ya, jadi ya, sebenarnya mudah. Karena udah ada ijma' kesepakatan ulama ta'am laun dan ra'ihah itu bisa berpengaruh. Baik, dah itu ya. Gitu aja dulu, insyaallah kita lanjutkan walau taghayyarul ma'u biturab insyaallah pada pekan depan. Atau kenapa? Ya tenang aja. Enggak apa-apa ya, pusing-pusing di awal pagi enggak apa-apa. Ujungnya gitu-gitu dong. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu